مرحبا أهلا النوادي. الفاتح إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المهاجر الفقيه المقدم محمد بن علي وعلوي وجميع سادات علي وعلوي وأصولهم وفروعهم وإلى حضرة النبي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Thumma assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amrin wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya man huwa fi 'uluwihi kain, ya man huwa fi fil hamid, ya man huwa fi majrihi matin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramal akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin. Ya Rahman ya Rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Kita masih membahas tentang bab tayammum. Kemarin atau pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan alat-alat yang digunakan untuk bersuci di dalam mazhab Syafi'i 4. Yang pertama al-ma, air. Yang kedua at-turab, tanah atau debu. Yang ketiga al-hajar, batu atau benda-benda yang secara zat mirip dengan batu, bisa menghilangkan najis dan kotoran dan bukan benda yang mulia. Kemudian yang keempat ad-dibaq, yaitu samak. Ini 4 alat yang digunakan bersuci. Kita sudah jelaskan satu persatu. Tayamum masuknya di turab, di tanah atau debu. Mazhab Hanafi mereka tambahkan alat bersuci api. Jadi dalam mazhab Hanafi itu api dijadikan sebagai alat bersuci, bukan untuk wudu, bukan untuk mandi, untuk menghilangkan najis. Ya, menghilangkan najis pakai api suci dalam mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi memiliki kelebihan di dalam kias, analogi di dalam pengambilan hukum mereka sangat kuat. Karena memang di masa tersebut, di masanya Imam Abu Hanifah, beliau lahir tahun 80 Hijriah, wafat 150 Hijriah. Di masa beliau itu, beliau berada di wilayah Irak, secara geografis jauh dengan kota Madinah.
Sehingga riwayat-riwayat hadis tidak sebanyak riwayat-riwayat hadis yang ada di kota Madinah dan sekitarnya. Karena Nabi SAW beliau bermukim di kota Madinah. Sahabat yang belajar kepada Nabi banyak yang tinggal di kota Madinah, sehingga riwayat-riwayat hadis itu jauh lebih banyak dimiliki oleh para ulama yang tinggal di Hijaz dibanding ulama yang tinggal di wilayah Irak. Mereka memiliki banyak riwayat hadis tapi tidak sebanyak yang dimiliki oleh ulama-ulama yang ada di wilayah Hijaz, khususnya di kota Madinah. Sehingga kias itu didahulukan, analogi berpikir didahulukan. Beda dengan ulama-ulama yang ada di Hijaz, sehingga disebut ashabul hadis dengan ashabur ru'yah. Golongan ulama ashabul hadis yang banyak memiliki riwayat hadis Nabi itu berada di wilayah Hijaz. Ashabur ru'yah berada di wilayah Irak dan sekitarnya. Jadi mazhab Hanafi, api menjadi alat bersuci untuk menghilangkan najis. Dari mana mereka mengambil rujukan hukum? Dari hadis Nabi yang ada di dalam beberapa kitab hadis. Seperti dalam hadis Sahih Al-Bukhari, di situ tercantum riwayat bahwa orang Islam kalau dia seorang yang fasik, seorang pendosa dan tempatnya di dalam neraka, selama masih ada iman dalam hatinya, dia akan suatu saat dikeluarkan dari neraka. Itu keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Ya, sepanjang dia beriman kepada Allah, walaupun dia seorang yang fasik, pelaku dosa, tempatnya di dalam neraka, tapi keimanannya yang ada di dalam hatinya itu menyelamatkan dia. Suatu saat dia akan keluar dari neraka. Berbeda dengan orang kafir, khalidina fiha abada. Orang kafir di dalam neraka selama-lamanya. Orang mukmin, orang muslim, sebanyak apapun dosanya, selama dia muslim, pasti dia akan keluar dari neraka. Cuma entah berapa lama, ini masalahnya. Jangan jadikan patokan, oh sudah kita bisa masuk surga walaupun di dalam neraka. Gak ada yang sanggup dalam neraka. Nabi ajarkan kepada kita doa untuk berlindung dari api neraka. Dia mau masuk ke dalam neraka. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, selamatkanlah kami dari neraka. Karena tidak ada yang sanggup. Cuma perbedaan antara mukmin dengan kafir di situ. Mukmin suatu saat akan keluar. Muslim, bukan mukmin. Kalau mukmin pasti taat. Ya, muslim. Suatu saat akan keluar. Kalau kafir tidak akan keluar dari api neraka. Kemudian ketika dikeluarkan, diceritakan dalam hadis Sahih Al-Bukhari, Allah keluarkan orang ini dari neraka, tidak langsung masuk surga. Dia mandi dulu di satu sungai yang disediakan untuk membersihkan dirinya. Karena dia sudah hangus terbakar di dalam neraka, mengeluarkan aroma yang tidak enak dari tubuhnya yang sudah terpanggang di dalam neraka. Maka Allah perintahkan malaikat membawa dia di satu sungai, dia mandi di situ. Namanya Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Di dalam kitab Umdatul Qari, karya Al-Imam Al-Aini Al-Hanafi mengatakan, itu sungai ketika ahli neraka yang muslim keluar, dia mandi di sungai tersebut, dia bangkit dari sungai itu, dia berubah menjadi manusia yang bercahaya. Padahal pendosa, tapi muslim. Kemudian dimasukkan ke dalam surga. Nah, kaitannya dengan alat bersuci, bagaimana kecerdasan Abi Hanifah, beliau berpikir sampai sejauh itu. Beliau mengatakan, kenapa orang muslim tidak langsung masuk surga walaupun dia pendosa? Karena dia membawa kotoran. Dosa itu najis yang tidak terlihat. Dosa itu adalah najis yang tidak terlihat.
Karena dia najis, maka dia tidak boleh masuk ke dalam surga. Nabi katakan surga tempat suci. La yadkhuluha illa mutanazzifun, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surga tidak bisa dimasuki di dalamnya kecuali orang-orang yang bersih. Karena dia membawa dosa, masih ada kotoran, maka harus disucikan. Di mana dia disucikan? Di dalam neraka. Neraka pakai apa? Api. Makanya Abu Hanifah mengatakan api bisa dijadikan alat bersuci, tapi bukan untuk wudu ya. Nanti pakai wudu lagi bahaya. Menghilangkan najis, menghilangkan najis. Karena ahli neraka dia membawa najis yang sifatnya abstrak, tidak terlihat, maka dibersihkan najis tersebut dengan api. Setelah itu dia keluar, dicuci lagi dengan air. Air juga bersuci. Makanya Abu Hanifah juga mengatakan api juga alat bersuci, menghilangkan najis. Kemudian keluar dari neraka, orang tersebut mandi lagi di air. Nah itu juga menghilangkan kotoran, yaitu alat bersuci menggunakan air. Nah itu pemikiran dari Imam Abu Hanifah. Namun mazhab Syafi'i tidak menjadikan api sebagai alat bersuci. Tidak menjadikan api sebagai alat bersuci. Adapun tayamum, kita menggunakan debu, turab. Dalam Al-Quran disebut dengan soida toyibah. Soida toyibah itu segala sesuatu yang ada di permukaan bumi dinamakan soida. Toyibah, yang baik, yang suci. Sejarah daripada tayamum tidak bisa dipisahkan dari istrinya Nabi bernama Sayyidah Aisyah. Nah, jadi tayamum dengan Sayyidah Aisyah tidak bisa dipisahkan, karena asbabun nuzul berkaitan dengan Sayyidah Aisyah. Al-Imam Al-Hafiz Ahmad ibn Ali ibnu Hajar Al-Asqalani yang dilahirkan pada tahun 773 Hijriah, beliau wafat pada tahun 852 Hijriah, menyebutkan di dalam kitab Fathul Bari, bahkan Imam Bukhari memasukkan peristiwa tayamum kronologis, disyariatkan tayamum di dalam kitab sahihnya. Beliau buat bab khusus namanya babut tayamum, bab tayamum. Kemudian beliau riwayatkan hadis asbabun nuzul, sebab Allah turunkan surat Al-Maidah ayat 6 yang membahas tentang syariat tayamum, itu disebabkan oleh Sayyidah Aisyah. Diceritakan dalam kitab Fathul Bari. Dalam kitab Al-Istidhkar juga diceritakan oleh Ibnu Abdil Bar. Juga di dalam kitab Asbabun Nuzul karya Imam Al-Wahidi An-Naisaburi juga disebutkan oleh Al-Imam Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 911 Hijriah dalam kitab Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul. Ceritanya Nabi sedang berpergian dengan sahabat. Ada satu gazwah, namanya gazwah Bani Mustalaq, tapi tidak terjadi peperangan. Nah, kebiasaan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika bepergian jauh, beliau mengundi di antara istri-istrinya siapa yang mengikuti perjalanan beliau. Pada waktu itu gilirannya Sayyidah Aisyah. Maka Sayyidah Aisyah menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan rombongan sahabat. Sampai di tengah jalan, kalung Sayyidah Aisyah hilang. Maka Sayyidah Aisyah mengadukan masalah ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal masih ada tugas perjalanan, tapi karena kalung istri hilang, Nabi perintahkan seluruh sahabat berhenti sesaat untuk mencari kalungnya Sayyidah Aisyah. Itu bentuk perhatian seorang Nabi yang memiliki akhlak yang sangat terpuji, yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mereka mencari itu kalung. Ternyata sebagian sahabat ada yang tidak senang karena
mereka tidak membawa pasokan air. Kemudian waktunya habis karena mencari kalung. Diadukanlah masalah ini kepada Sayyidina Abu Bakar, yang tidak lain Sayyidina Abu Bakar adalah ayah daripada Sayyidah Aisyah. Mereka tidak berani mengadu kepada Nabi lewat ayahnya Sayyidah Aisyah. Wahai Abu Bakar, ini putrimu buat repot, suruh cari kalung, air tidak ada, perjalanan masih panjang, nanti tiba waktu sholat bagaimana? Minum saja susah, gara-gara kita sudah menunggu cukup lama hanya untuk mencari kalung. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq pun pergi ingin menemui Sayyidah Aisyah dengan maksud sudah batalkan itu, sudah biarkan kita lanjutkan perjalanan, ingin menyampaikan hal itu kepada Sayyidah Aisyah. Ternyata ketika Sayyidina Abu Bakar sampai, Sayyidah Aisyah sedang duduk, kemudian Nabi SAW sedang berbaring di pahanya Sayyidah Aisyah, sedang tidur di atas pahanya Sayyidah Aisyah. Maka Sayyidina Abu Bakar tidak berani membangunkan Rasul SAW. Akhirnya dibuat isyarat suruh bangun pelan-pelan, karena ingin disampaikan ya protes dari sebagian sahabat karena sebab mencari kalungnya. Maka Sayyidah Aisyah pun bangkit secara perlahan-lahan. Nabi SAW masih dalam posisi tertidur. Kemudian Sayyidina Abu Bakar dalam riwayat menyebutkan atabaha, memarahi putrinya. Setelah itu mereka mencari, ternyata dapat itu kalung di untanya Sayyidah Aisyah, di tempat duduknya, di situ kalungnya. Falamma asbaha an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika tiba waktu sholat subuh, tidak ada air. Tiba waktu subuh, mungkin mereka mencari itu waktu malam. Nabi bangkit, Allah turunkan firman. Surat Al-Maidah ayat 6, yang dimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuba fatahharu wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu ma yuridullahu yaj'ala alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wal yutimma ni'matahu alaikum la'allakum tashkurun. Nah, ini surat Al-Maidah ayat 6. Ini surat yang dimana disyariatkan pertama kali tayamum turun. Maka mereka bertayamum pada waktu itu. Nah, para sahabat seperti Usaid bin Hudair menyatakan, ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakar. Sayyidah Aisyah adalah awal keberkahan kalian wahai keluarganya Abi Bakar, karena sebab dia diturunkan rukhsah yang namanya tayamum. Nabi kita Muhammad SAW juga menyatakan ma'azama barakata qiladataki, alangkah mulianya kalungmu wahai Aisyah, karena sebab kalung turunlah syariat tayamum. Jadi tayamum itu di syariat-syariat terdahulu tidak ada. Tayamum hanya khusus syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-Sayyid Muhammad ibn Alwi al-Maliki di dalam salah satu kitabnya Syaraful Ummatil Muhammadiyah, beliau sebutkan di bagian awal kitab tersebut bahwa syariat-syariat terdahulu, syariatnya Nabi Musa, syariatnya Nabi Isa dan nabi-nabi lainnya, kalau tidak ada air tidak boleh pakai debu.
Tidak boleh bertayamum, harus cari sampai dapat. Tapi berbeda dengan umat Nabi kita Muhammad SAW, kalau tidak ada air atau ada air tapi tidak boleh menggunakan air karena sebab sakit, maka boleh kita ganti dengan tayamum. Nah, itu rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Sayyidah Aisyah adalah putri daripada sahabat Nabi yang mulia bernama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidah Aisyah. Menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagian ulama mengatakan setelah wafatnya Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah wafat, kemudian 10 tahun atau 10 bulan, 10 bulan sebelum Nabi hijrah, Nabi sudah melakukan pernikahan dengan Sayyidah Aisyah. Sebagian ulama mengatakan 2 tahun sebelum hijrah Nabi menikah dengan Sayyidah Aisyah. Adapun usianya 9 tahun dan seterusnya itu terjadi khilaf di kalangan para ulama, bukan sesuatu yang qat'i. Kalau yang sebagian ahli sejarah seperti Ibnu Hisham, Abu Ishaq, Abdul Qasim As-Suhaili, ya mereka mengatakan 9 tahun di masa itu berbeda dengan di zaman mereka. Iklim yang panas itu membuat orang secara fisik tumbuhnya lebih besar. Sehingga jangan kita samaratakan umur itu dengan umur kita yang ada di zaman ini. Zaman itu berbeda. Tapi ulama lainnya mengatakan bukan usianya 9 tahun, bukan satu riwayat yang qat'i, bukan satu riwayat yang mutlak kebenarannya dari sisi usianya Sayyidah Aisyah. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah baru tinggal serumah dengan Aisyah di saat bulan Syawal pada tahun 2 Hijriah dari Ghazwatul Badar, peperangan yang namanya Perang Badar. Ini disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi yang lahir 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah dalam kitab Siyar wa A'lamin Nubala. Wa akhraja Tirmidzi min hadis Abdullah bin Amr bin Alqamah Al-Makki. Al-Imam At-Tirmidzi yang dilahirkan tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah, di dalam sunannya meriwayatkan bahwa anna Jibrila jaa bi suratiha. Sebelum Nabi menikah dengan Sayyidah Aisyah, malaikat Jibril datang membawa gambar, foto. Wallahu alam bentuknya seperti apa. Bi suratiha. Suratiha itu gambar. Fi khirqati kharirin khadra. Gambar tersebut di kain sutra yang berwarna hijau. Ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diberikan gambar itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini setelah wafatnya Sayyidah Khadijah. Nanti kalau ada kesempatan kita bahas juga Sayyidah Khadijah. Ini juga ya wanita yang paling mulia di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Said Maliki mengarang kitab khusus membahas biografi Sayyidah Khadijah berjudul Bushra Karim, yang membahas biografi Sayyidah Khadijah alaihissalam. Nah, Jibril datang membawa bisuratiha, gambar, yang gambar itu ternyata isinya gambar Sayyidah Aisyah. Nabi sebelumnya belum pernah melihat. Nabi baru lihat dari gambar tersebut yang dibungkus dengan kain sutra berwarna hijau. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, hadhihi zaujatuka fid dunya wal akhirah. Inilah istrimu di dunia dan di akhirat. Setelah itu Nabi melihat putrinya Sayyidina Abu Bakar, ternyata wajahnya sama dengan foto yang dibawa oleh malaikat Jibril. Kemudian Nabi utarakan kisah ini kepada Sayyidina Abu Bakar.
Setelah itu terjadilah pernikahan antara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah, beliau seorang wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Secara data yang ditulis oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Bahkan beliau masuk ranking 4 di antara kalangan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Abu Hurairah. Yang paling banyak meriwayatkan hadis yang pertama sahabat Abu Hurairah. Ini yang riwayatnya sampai kepada ulama hadis ya. Kalau kita sensus mungkin ada yang lebih banyak. Ya, Sayyidina Abu Bakar, Imam Ali bin Abi Thalib. Ya, Sayyidina Abu Bakar sebenarnya punya banyak riwayat hadis, tapi karena takut salah meriwayatkan, ya catatan yang beliau menulis riwayat-riwayat hadis Nabi dibakar. Takut ada kurang satu kata, khawatir, gak berani, dibakar. Nah, Imam Ali bin Abi Thalib dalam keadaan kisruh, beliau mengalami banyak fitnah, ya, terganggu dengan masalah negara. Beliau menanggung semua itu, sehingga banyak riwayat hadis tidak sempat beliau sampaikan seluruhnya. Berbeda dengan Abu Hurairah, kurang lebih 5.000 hadis dihafal. Itu pun disampaikan, sebagian saya tidak riwayatkan, sebagian saya riwayatkan. Dan Abu Hurairah tidak menulis hadis Nabi, berbeda dengan sahabat-sahabat lainnya, mereka menulis seperti Abdullah bin Amr bin As, mereka menulis hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar juga menulis, Sayyidina Umar juga menulis. Tapi Abu Hurairah dengan hafalan, nanti muridnya yang menulis. Nah, Abu Hurairah mengatakan sebagian saya riwayatkan, sebagian tidak saya riwayatkan. Nah, Imam Zahabi mengatakan sebagian yang tidak diriwayatkan itu masalah-masalah hadis yang tidak bersangkut paut dengan akidah dan hukum, tapi tentang masalah-masalah tanda-tanda hari kiamat. Dan juga Nabi menyebutkan tokoh-tokoh yang nanti muncul di akhir zaman. Nah, ini kalau disampaikan, ini tidak memberikan satu manfaat bagi orang yang ada di zaman itu. Bahkan mungkin dikhawatirkan ada nama-nama pemimpin yang jahat, Nabi sebutkan namanya, yang hidup di masa Daulah Umayyah, khawatir nanti disampaikan bisa dibunuh. Maka beliau katakan, kalau riwayat ini yang saya sampaikan, maka leher saya bisa dipotong. Jadi sebagian tidak diriwayatkan, sebagian diriwayatkan. Nah, 5.000 hadis dalam waktu dari tahun 7 Hijriah beliau masuk Islam, Abu Hurairah, sampai Nabi wafat pada tahun 11 Hijriah. Itu kalau 5.000 hadis masih sedikit. 5.000 hadis masih sedikit. Karena kaum orientalis menyatakan mana mungkin Abu Hurairah ini bisa menghafal hadis paling banyak sampai 5.000. Tapi kalau dihitung dengan tahunnya, tahun 7 Hijriah masuk Islam sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat pada tahun 11 Hijriah, maka 5.000 hadis itu adalah jumlah yang sedikit. Jadi Abu Hurairah yang paling banyak. Nomor 2 Ibnu Umar. Nah, Ibnu Umar sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi setelah Abu Hurairah. Nomor 3 Anas bin Malik. Nah, nomor 4-nya yang luar biasa Sayyidah Aisyah, yang nomor 4, perempuan. Nah, beliau seorang wanita yang cerdas. Ada satu kitab berjudul At-Tabaqatul Kubra, karya Al-Imam Ibni Sa'ad, yang lahir tahun 168 Hijriah, wafat 230 Hijriah. Ibnu Sa'ad menyatakan para wanita yang meriwayatkan hadis Nabi mulai dari zaman sahabat sampai zaman beliau, ya, itu sekitar 700 periwayat hadis Nabi dari golongan wanita. Dan di antara 700 itu yang paling banyak yaitu Sayyidah Aisyah yang nomor 1. Bahkan disebutkan jumlah hadis yang dihafal
oleh Sayyidah Aisyah, alfain wa mi'atain wa asyrata ahadithah, ada sekitar 2210 hadis yang beliau hafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam Bukhari dan Muslim mereka mengambil sekitar 174 hadis dimasukkan di dalam kitab sahih mereka. Imam Bukhari memasukkan 54 hadis, Imam Muslim memasukkan 69 hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Jadi kalau kita mengacu kepada firman Allah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yuti'ir rasula faqad ata'allah, kemudian kita mengacu kepada firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, artinya semua perbuatan Nabi itu dibimbing oleh Allah. Ucapannya Nabi wahyu. Ya. Nabi melakukan sesuatu itu bentuk yang baik. Kita umat diperintahkan taat kepada Nabi. Termasuk di dalam urusan memilih istri, itu juga bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Nabi Muhammad SAW salah di dalam memilih istri. Nanti kita jelaskan kenapa istrinya Nabi kok bisa sampai 11. Ya, 2 meninggal terlebih dahulu di saat Nabi masih hidup, yang 9 wafat setelah Nabi wafat. Itu ada hikmahnya. Sehingga ini nanti menjadi satu jawaban atas tuduhan-tuduhan orang-orang yang sengaja menyudutkan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang yang senang atau tukang kawin. Ini tuduhan-tuduhan yang tidak layak dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nanti kita akan bahas hikmah daripada kenapa beliau istrinya hingga 9. Itu ada hikmahnya. Nah, Sayyidah Aisyah disebutkan sebagai wanita yang cerdas. Seorang ulama bernama Ibnu Abdul Bar mengatakan, mufassiratun wa muhadditsatun wa faqihatun alimatun bitib wa syi'ri wal ansab. Seorang ulama berkebangsaan Spanyol, Andalus, bernama Al-Imam Ibnu Abdul Bar. Beliau ketika menjelaskan biografi Sayyidah Aisyah, beliau sebutkan Sayyidah Aisyah mufassiratun, seorang wanita yang ahli tafsir Al-Quran. Bagaimana tidak ahli tafsir? Ayat turun di rumahnya. Kalau bingung langsung tanya kepada sang maha guru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhadditsatun, dan beliau seorang wanita yang banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhadditsatun kalau di masa ulama salaf, ulama khalaf, ulama mutaakhirin, itu disebut orang yang menguasai 2 ilmu, hadis riwayah dan dirayah. Di zaman sahabat ilmu ini belum ada, tapi prakteknya sudah ada. Faqihah, juga pakar di dalam hukum agama Islam. Alimatun bitib, seorang wanita yang sangat alim di dalam ilmu kedokteran. Jadi beliau bukan hanya sekedar ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih, tapi beliau juga seorang wanita yang sangat pakar di bidang kedokteran, tib, wa syi'ri, dan juga syair, ahli syair, wal ansab, dan sangat ahli di dalam ilmu nasab. Jadi gabail, suku-suku yang ada di Jazirah Arab, ini Sayyidah Aisyah kuasai ini jalur nasabnya. Ya, ini dari mana dia berasal nih suku ini? Siapa leluhurnya? Satu persatu dikuasai oleh Sayyidah Aisyah. Al-Imam Syafi'i pernah ditanya oleh Imam Malik, "Mas mukum, siapa namamu?" Imam Syafi'i menjawab, "Nama saya Muhammad bin Idris."
beliau sebutkan sampai Nabi Adam. Binnya sampai Nabi Adam. Itu Imam Syafi'i. Nah, Sayyidah Aisyah juga belajar ilmu qiraah kepada seorang wanita bernama Asy-Syifa bintu Abdillah Al-Quraisyiyah. Itu guru qiraah. Di zaman itu orang-orang yang bisa membaca dan menulis tidak terlalu banyak. Nah, Sayyidah Aisyah dari muda, dari kecil memang sudah cinta dengan ilmu pengetahuan. Bahkan dikatakan oleh Al-Imamul Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak, dan beliau dilahirkan pada tahun 321 Hijriah, wafat 405 Hijriah. Inna ruba'a ahkami syar'iyyati nukilat an Sayyidah Aisyah. Sesungguhnya seperempat hukum syariat itu dinukilkan dari riwayat Sayyidah Aisyah. Jadi seperempat hukum Islam menurut Imam Al-Hakim itu diambil dari riwayat-riwayat Sayyidah Aisyah. Faqad qala Abu Musa Al-Asy'ari ma ashkala alaina ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadithun qat fasa'alna Aisyata illa wajadna indaha minhu ilma. Rawahu At-Tirmidzi. Al-Imam Tirmidzi meriwayatkan di dalam sunannya salah seorang sahabat bernama Abu Musa Al-Asy'ari. Beliau menyatakan, sahabat-sahabat Rasul jika mengalami kesulitan di dalam memahami satu hadis, maka kami akan bertanya kepada Aisyah makna dari hadis tersebut. Wajadna indaha minhu ilma. Setelah kami bertanya, beliau menjawab, maka kami dapati penjelasan yang sangat jelas dan kami mendapati ilmu tentang penjelasan hadis tersebut. Jadi sahabat-sahabat Nabi juga banyak yang bertanya kepada beliau, banyak yang berguru kepada beliau. Ini riwayat Imam Tirmidzi. Di antaranya riwayat-riwayat, misalnya yang hadis yang kita amalkan, riwayat dari beliau, doa ketika bulan suci Ramadan itu asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannah wa na'udzubika Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa. Itu dari Sayyidah Aisyah. Salah satu riwayat dari Sayyidah Aisyah. Dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ucapan apa yang paling baik jika dibaca di bulan suci Ramadan? Kemudian Nabi ajarkan doa tersebut. Nah, beliau ini senang bertanya kepada Rasul karena memang wanita yang sangat senang belajar, giat belajar. Kemudian sholat witir 3 rakaat. Ya, rakaat pertama kita baca Fatihah, kemudian Sabbihisma. Di rakaat kedua baca Fatihah dan Al-Kafirun. Di rakaat ketiga surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ini salah satu riwayatnya diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Jadi ada yang bertanya kepada beliau, bagaimana Nabi ketika sholat witir, surat apa yang dibaca? Sayyidah Aisyah menjawab, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil ula bisabbihisma rabbikal a'la wa fi tsaniya bi qul ya ayyuhal kafirun wa fi tsalitsa bi qul huwallahu ahad wal muawwidzatain. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat witir, beliau membaca di rakaat pertama Al-Fatihah dan Sabbihisma. Di rakaat kedua beliau baca Al-Fatihah dan Al-Kafirun. Di rakaat ketiga Al-Ikhlas dan Al-Falaq, An-Nas. Memang riwayat ini tidak sebutkan Al-Fatihah karena Al-Fatihah sudah jadi hal yang sudah diketahui oleh seluruh sahabat. Salat harus baca Al-Fatihah. Itu dari Sayyidah Aisyah. Jadi sangat banyak riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah khususnya berkaitan tentang masalah hukum, paling banyak.
Ada seorang ulama kelahiran tahun 745, wafat 794 Hijriah, bernama Al-Imam Badruddin Az-Zarkashi. Ini ulama ahli di berbagai cabang ilmu. Beliau mengumpulkan secara khusus jawaban-jawaban dan fatwa-fatwa Sayyidah Aisyah menjadi satu kitab yang beliau tulis berjudul Al-Ijabah li iradi ma istadrakathu Aisyah ala sahabah. Itu kitab dari awal sampai akhir menjelaskan dan menguraikan begitu banyaknya sahabat-sahabat Nabi. Mereka datang kepada Sayyidah Aisyah bertanya tentang masalah hadis, masalah ilmu fikih, masalah haid, nifas dan seterusnya. Itu dijawab oleh Sayyidah Aisyah. Jadi satu kitab, Al-Ijabah li iradi ma istadrakathu Aisyatu ala sahabah. Ini judul kitab daripada Imam Zarkashi. Nah, Sayyidah Aisyah memahami hadis tidak hanya memahami secara tekstual, tapi juga tahu kronologisnya. Nabi menyampaikan ini kapan, konteksnya apa, kemudian maknanya apa, itu beliau paham. Seorang ulama besar bernama Al-Imam Ibnu Qutaibah yang lahir tahun 213 Hijriah, wafat 276 Hijriah, dalam kitabnya Ta'wil Mukhtalafil Hadis meriwayatkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mayyita yu'adzabu bibukai ahlihi alaihi. Sesungguhnya mayat, orang yang meninggal dunia, diazab karena sebab tangisan keluarganya. Sebagian orang yang meriwayatkan hadis ini belum memahami maksud dari hadis ini. Maka mereka datangi sahabat Ibnu Umar dengan maksud bertanya kepada Ibnu Umar, apa maksud dari hadis tersebut? Maka Ibnu Umar menjawab, maksud dari hadis tersebut, jika ada orang meninggal dunia kemudian keluarganya menangisi, maka si mayit diazab dalam kubur. Mereka sebagian belum puas dengan jawaban ini karena bertentangan dengan firman bahwa orang yang meninggal dunia tidak mungkin menanggung dosa orang hidup. Mereka bertanya kepada Aisyah, datang ke rumah Sayyidah Aisyah, kemudian bertanya hadis yang sama. Apa makna daripada hadis tersebut? Innal mayyita yu'adzabu bibukai ahlihi alaih. Sesungguhnya mayat, orang yang meninggal dunia, diazab karena sebab tangisan keluarganya kepadanya. Maka Sayyidah Aisyah menjawab, saya hadir ketika Nabi menyatakan hadis tersebut. Saya dengan Nabi lewat, berjalan-jalan di kota Madinah, lewat satu tempat, di situ ada orang Yahudi meninggal dunia. Tradisi orang-orang Yahudi pada waktu itu di kota Madinah, mereka sebelum meninggal dunia, sebelum mati, selalu memberikan wasiat kepada keluarganya. Dikasih uang, nanti kalau saya wafat, kalian tangisi saya. Ditentukan berapa hari, pakai tarif. Kalau sekian hari, bayaran sekian, dibayar. Nabi lewat, nah ini orang Yahudi meninggal. Di samping kuburan orang Yahudi mereka menangis, merintih. Dan Nabi tahu ini mereka menangis karena wasiat dari orang hidup. Kemudian Nabi mengatakan, innal mayyita yu'adzabu bibukai ahlihi alaih. Sesungguhnya mayat yang seperti ini diazab oleh Allah karena sebab tangisan daripada keluarganya. Jadi berbeda. Tapi kalau meninggal kemudian menangis keluarga, itu tidak ada masalah. Yang bermasalah dia merintih, meratapi, kemudian keluar kalimat-kalimat protes kepada Allah. Itu yang dilarang. Makanya dalam hadis yang sahih Rasul SAW bersabda, laisa minna man latamal khudud wa syaqqal juyub
wa da'a bid-da'awi al-jahiliyah, bukan golongan kami jika ada yang meninggal dunia dia menampar-nampar pipinya. Mereka di zaman itu kalau ada yang meninggal ditampar-tampar pipinya sebagai bentuk ratapan kesedihan atas keluarganya yang meninggal. Wa syaqqal juyub, merobek-robek kantong-kantong bajunya. Wa da'a bid-da'awil jahiliyah, dan keluar dari lisan mereka itu ucapan-ucapan orang-orang jahiliyah. Maknanya ucapan-ucapan orang jahiliyah itu protes kepada Tuhan. Kenapa ini orang baik, kenapa harus mati, wahai Tuhan, dan seterusnya. Nah, itu yang dilarang. Setelah itu Sayyidah Aisyah bertanya, kalian sudah tanya hadis ini kepada siapa? Mereka sebutkan, kami sudah bertanya kepada Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan, orang yang meninggal dunia, kalau ada keluarganya menangis, ini yang meninggal dia diazab. Apa kata Sayyidah Aisyah? Semoga Allah mengampuni Ibnu Umar. Makna hadis ini bukan seperti itu. Saya dengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalahnya hadis ini adalah seperti ini. Jadi bisa bayangkan, memahami hadis sekelas Ibnu Umar itu bisa salah di dalam memahami hadis. Makanya sahabat dengan sahabat, kalau kita mengambil satu hukum dari sahabat, satu orang per orang, itu belum bisa dijadikan hukum kecuali sudah ada kesepakatan dari mayoritas sahabat. Karena antara sahabat dengan sahabat lainnya itu ada ikhtilaf, ada perbedaan. Perbedaan di dalam menetapkan hukum. Itu. Jadi yang dijadikan ma'asum, sahabat itu ma'asum. Kalau ma'asum itu tidak pernah salah. Kalau ma'asum itu para nabi. Kalau sahabat per orang itu tidak ma'asum. Tapi kalau kesepakatan sahabat ma'asum. Paham ya? Kesepakatan atau jumlah sahabat yang mengakui hukum itu banyak, itu kita jadikan hukum. Seperti tadi dinyatakan oleh Ibnu Umar, ternyata berbeda dengan Sayyidah Aisyah. Di sini perlunya asbabul wurud. Jadi memahami satu hadis itu tugasnya para ulama yang pakar di bidang tersebut. Mereka harus memahami hadis Nabi bukan hanya secara tekstualis, tapi juga kronologis. Asbabul wurudnya itu mereka harus pahami sehingga tidak keluar dari konteks hadis tersebut. Ini menunjukkan begitu cerdasnya Sayyidah Aisyah, cerdas. Nah, Sayyidah Aisyah disebutkan di dalam kitabnya Ibnu Abdul Bar, wanita-wanita Ansor kalau datang ke rumahnya Nabi, mereka kadang-kadang malu bertanya hukum kepada Nabi. Dan Nabi Muhammad juga malu. Itu digambarkan sifat malunya Rasul. Rasul punya sifat malu seperti wanita muda, perawan, cantik, yang suka menyendiri di dalam kamar karena punya sifat malu yang luar biasa. Itu sifatnya Rasul. Ini sesuai dengan hadis al-haya syu'batun minal iman, ya. Sifat malu itu cabang dari keimanan. Nah, Nabi punya sifat malu yang tertinggi kepada Allah. Pada Allah, kepada malaikat, seluruhnya. Nah, biasanya wanita ketika bertanya, Nabi tidak menjawab langsung secara lugas. Karena biasanya wanita bertanya masalah haid, masalah nifas, mandi janabah dan seterusnya. Itu Nabi kalau kita perhatikan menjawab dengan bahasa kiasan. Itu menunjukkan begitu malunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu jalan mereka sering bertanya kepada siapa? Istrinya Nabi. Nah, yang paling terbanyak mereka bertanya kepada Sayyidah Aisyah tentang masalah-masalah nifas, masalah haid, kemudian janabah, dan sifat-sifat pribadi yang ada dalam rumah. Ini berbeda, ya. Berbeda. Kita yang bukan Nabi Muhammad, kita bukan Nabi Muhammad. Kalau urusan rumah tangga, kita orang biasa ceritakan keluar haram. Bagaimana sih cara mandi janabahmu di rumah? Nah, begini. Bagaimana istrimu haid dan seterusnya? Begini. Haram. Dalam rumah diceritakan kepada orang, kepada tetangga, kepada siapapun, itu hukumnya haram. Tapi berbeda dengan Nabi Muhammad. Yang di dalam rumah wajib disampaikan keluar. Kenapa? Karena semuanya ilmu di dalamnya. Semuanya tuntunan. Semuanya wahyu.
Makanya masalah ranjang pun diceritakan di dalam rumahnya Rasulullah SAW sebagai tuntunan dan bimbingan ilmu dari Nabi Muhammad SAW. Itu beda. Ya. Nabi punya kehidupan diatur oleh Allah. Setiap gerak-gerik beliau itu kebaikan. Bahkan dikatakan selera Nabi itu kebaikan. Selera. Ulama hadis mengatakan hadis itu bukan hanya ucapan Nabi, perbuatan Nabi, atau ketetapan Nabi saja, tapi hamiyahnya Nabi, keinginan Nabi, seleranya Nabi, itu juga kebaikan. Kalau kita ikut seleranya Nabi, niat ikut seleranya Nabi dapat pahala. Itu sahabat tidak suka sayur labu. Anas bin Malik diriwayatkan dalam kitab Wasailul Usul, tidak senang dengan sayur labu. Tapi ketika lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam gemar makan sayur labu, dia memperhatikan tuh. Sahabat kalau Nabi lakukan sesuatu mereka perhatikan. Nabi, ternyata Nabi suka ini. Lam azal uhibbud dubba min yauma idzin. Anas bin Malik mengatakan, kalau begitu mulai hari ini dan seterusnya saya cinta sayur labu. Kenapa? Lihat seleranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suka sayur labu. Ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qad. Nabi SAW tidak pernah mencela makanan seumur hidup. Fa inishtahahu akalah wa illam yastahihi tarakah. Kalau beliau suka, berselera dengan makanan yang beliau suka, beliau makan. Tapi kalau ada makanan yang beliau tidak selera, beliau tidak memprotes, tidak mencaci itu makanan, cukup beliau tinggalkan. Itu akhlak Nabi SAW. Itu mukjizat. Semua kita yang hadir ini pernah protes makanan. Ini kurang garam ini kurang ini kurang enak. Tapi Nabi seumur hidup tidak pernah protes akan makanan, karena Nabi tahu hakikat. Semua yang memberinya Allah, Ar-Razzaq, ya, Al-Mun'im, itu Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi tidak pernah putus koneksi dengan Allah. 24 jam. Maka tidurnya Nabi tidak batal wudu. Karena tidak hilang akal, hati tidak lalai, tetap zikir dalam keadaan tidur. Satu-satunya manusia yang zikir kepada Allah tidak pernah terputus dari lahir sampai meninggal dunia. Bahkan sampai meninggal dunia di dalam barzah, bahkan sampai hari kiamat, bahkan sampai dalam surga. Itu hanya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita, tiap hari lalai, ya, nonton bola sudah lupa, sama istri udah lupa Allah. Imam Junaid al-Baghdadi, pemimpin ahli tasawuf di zamannya, punya guru namanya Imam Shibli. Ini diceritakan dalam kitab Hilyatul Auliya, karya Imam Abu Nuaim al-Asbahani, yang lahir tahun 336 Hijriah, wafat 430 Hijriah. Imam Junaid menikah, ahli tarekat, zikirnya luar biasa, ibadahnya luar biasa. Menikah masih muda. Ketika menikah, malam pertama lupa itu zikir. Sesaat pada waktu itu saja, sekian menit lupa Allah. Ahli tasawuf, gurunya Kasyaf, Imam Shibli, langsung datang ke rumah pengantin baru, diketok pintu tengah malam. Siapa yang ganggu tengah malam seperti ini? Keluar Imam Junaid, ditampar sama Imam Shibli. Tanpa ada bicara terlebih dahulu, langsung ditampar. Imam Junaid jatuh. Kemudian Imam Shibli ekspresinya marah. Bilang, sufi macam apa? Baru dapat perempuan lupa Allah. Ditinggalkan, baru tersadar, ya Allah, astagfirullah, saya lupa zikir kepada Allah. Itu kelasnya mereka begitu. Makanya Imam Sahal Tustari mengatakan, ma min syai'in akhbah, ma min ma'siyatin akhbah indana min nisyani hadzal rabb. Tidak ada satu maksiat yang paling buruk, paling jelek di sisi kami para sufi seperti lupa kepada Allah. Itu satu maksiat yang paling buruk di sisi kami, kata mereka begitu. Jadi luar biasa Sayyidah Aisyah, beliau wanita yang sangat pandai, sangat alim,
Jadi mereka bertanya kepada Sayyidah Aisyah berbagai masalah agama, dijawab oleh Sayyidah Aisyah. Nah, Sayyidah Aisyah mengatakan ni'man nisaul ansar lam yamna'hunnal haya'u ayyatafaqqahna fid din ayyatafaqqahna fid din, rawahul Bukhari. Nah, wanita-wanita Quraisy, wanita-wanita orang ya penduduk Makkah punya sifat terlalu pemalu sehingga mereka tidak berani bertanya kepada Nabi. Nah, wanita-wanita Ansor ini punya karakter senang bertanya, orang-orang Madinah. Jadi mereka beberapa kali datang bertanya kepada Nabi. Mungkin Sayyidah Aisyah sudah memperhatikan Rasulullah wajahnya sudah malu karena bertanya tentang masalah-masalah kewanitaan, tentang wanita, tentang haid, tentang nifas. Maka setelah itu mereka bertanya kepada Aisyah. Cuma Sayyidah Aisyah memberikan apresiasi, mengatakan sebaik-baiknya wanita Ansor, rasa malu tidak menghalangi mereka untuk bertanya agar mereka paham tentang agamanya. Jadi layak yang patut sebenarnya kalau yang ngajar perempuan itu, yang ngajar laki-laki, kecuali memang sudah tidak ada guru ya. Tapi kalau guru perempuannya banyak, itu yang lebih layak yang ngajar perempuan. Karena nanti kalau muncul pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya wanita ya, kadang-kadang malu kita sampaikan. Kalau memang sudah tidak ada guru-guru perempuan, wanita tetap wajib belajar kepada guru laki-laki dengan syarat tidak memunculkan fitnah. Ini kadang-kadang ngaco. Guru privat belajar agama, ngasih ajar Al-Quran di ruangan dia sama muridnya perempuan. Ini sudah melawan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sudah tidak benar. Ya, satu ruangan tidak ada orang di dalamnya, dia ngajar Al-Quran. Mau ngajar Al-Quran, ngajar tafsir, itu tidak dibenarkan. Ada akhlak, ada etika di dalam agama kita, agama Islam. Itu. Nah, kemudian di dalam kitab Usudul Ghabah fi Ma'rifatis Sahabah yang disusun oleh Al-Imam Ibni Athir, lahir 555 Hijriah, wafat 630 Hijriah. Nah, tabi'in ini belajar kepada para sahabat. Nah, tabi'in yang terkenal, jadi murid beliau banyak nih, Sayyidah Aisyah, banyak yang mengambil hadis dari beliau, banyak yang belajar kepada beliau, dan rata-rata dari golongan laki-laki, baik dari kalangan sahabat Nabi atau tabi'in. Nah, murid-murid beliau yang generasi tabi'in ini sangat banyak, tapi saya ambil yang populer saja. Ya, seperti Sa'id ibni Musayyib, itu seorang tabi'in yang ada di kota Madinah, itu muridnya Sayyidah Aisyah. Al-Imam Asy-Sya'bi, Al-Imam Tawus, Al-Imam Mujahid, Al-Imam Atha bin Abi Rabah, Al-Imam Muhammad bin Sirin, dan juga Al-Imam Muhammad Al-Bagir. Muhammad Al-Bagir min Ahlil Bait Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa fadlu Aisyah 'alan nisa'i ka fadli tharid 'ala sa'irit ta'am. Kemuliaan Aisyah dengan wanita-wanita lainnya bagaikan kemuliaan tharid, makanan yang mewah dengan seluruh makanan yang biasa. Tharid itu makanan yang ada di Jazirah Arab. Dia semacam gandum dicampur dengan daging. Itu namanya ats-tsarid. Kemudian diberikan kuah. Nah, istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi saya singgung ada 11. Ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 11. Ya, kita ambil pendapat yang populer, 11 daripada istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. 2 Zainab sama Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah istri beliau yang paling pertama, kemudian Zainab, dan anak-anaknya Nabi semuanya dari Sayyidah Khadijah. Satu dari Maria Kiptia, tapi Maria Kiptia bukan istri, tapi asir di zaman itu, asirah, hadiah dari Raja Muqawqis yang ada di Mesir. Jadi semua
anaknya Rasul selain Maria Kiptia melahirkan anak laki-laki bernama Ibrahim. Kemudian meninggal di usia masih anak-anak. Nah, adapun selain daripada Maria Kiptia, anak-anaknya Nabi itu dari istri beliau Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid. Setelah itu mereka meninggal dunia, Nabi masih hidup. Nabi menikah lagi dengan beberapa istri, yaitu Sayyidah Aisyah dan beberapa istri lain, 9 ya. Aisyah wa Hafsah wa Sauda, Sofiyatun Maimunatun wa Ramlah, Hindun wa Zainabun kadai Zuwairiyah, lil mu'minina ummahatil mardiyah. Ada 9 istri Nabi namanya Aisyah, wa Hafsah putrinya Umar bin Khattab, Aisyah wa Hafsah wa Sauda, Sofiyah, Maimunah, wa Ramlah, Hindun, wa Zainab, wa Zuwairiyah. Jadi istri Nabi yang nama Zainab 2 orang. Zainab yang kedua namanya Zainab bintu Jahsh. 9 istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling muda usianya di antara semua yaitu Sayyidah Aisyah. Sekarang kita bahas kenapa Nabi diperintahkan oleh Allah, Nabi menikah itu perintah dari Allah dengan beberapa istrinya. Ternyata hikmahnya itu ada banyak. Dr. Syekh Ali As-Sobuni dalam kitab Rawaihul Bayan, beliau coba menyimpulkan hikmatu ta'addudi zauzatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hikmah daripada banyaknya istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurang lebih ada 4. Namun ulama-ulama lainnya menambahkan ada 5. Yang pertama, al-hikmatu ta'limiyah, hikmah pendidikan. As-Sayyid Muhammad Al-Maliki menamakan al-madrasatu ad-dakhiliyah, sekolah yang berada di dalam rumah. Jadi istrinya banyak sehingga bisa meriwayatkan masalah-masalah yang sifatnya pribadi. Tidak mungkin sahabat-sahabat Nabi yang laki-laki nanti membahas tentang masalah bagaimana sih air mani, bagaimana sih mandi janabah, bagaimana sih dalam rumah nih kalau istrinya haid bisa gak baca Al-Quran sambil tidur di atas paha istri dan seterusnya. Ini kan tidak mungkin laki-laki yang riwayatkan. Harus siapa? Harus orang-orang terdekat Nabi yang tinggal di rumah Nabi Muhammad. Siapa mereka? Istri-istrinya Nabi. Nah, istrinya banyak agar banyak ilmu yang tersalurkan. Kalau istrinya hanya 1, banyak ilmu di dalam rumah yang belum sempat diriwayatkan atau mungkin belum sempat diketahui. Karena istrinya banyak, maka semua hukum syariat diambil dari beberapa riwayat dari istri-istri Nabi, khususnya tentang masalah-masalah yang sifatnya pribadi di dalam rumah. Itu hikmah yang pertama. Jadi bukan karena hawa nafsu. Ya, kelas mereka udah tidak sampai ke situ. Masalah pendidikan yang pertama. Yang kedua, al-hikmatu tasyri'iyah, masalah penetapan hukum. Jadi Nabi diperintahkan menikah untuk menunjukkan satu hukum syariat yang benar. Contoh, anak angkat Nabi bernama Zaid bin Harithah. Dulu namanya Zaid bin Muhammad. Anak adopsinya Rasul. Seorang budak tawanan perang kemudian jadi budak, dihadiahkan oleh Sayyidah Khadijah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memerdekakan Zaid, kemudian diangkat sebagai anak angkat Nabi Muhammad. Ini saking beruntungnya Sayyidina Zaid, ketika diangkat sebagai anak angkatnya Nabi, bapak kandungnya datang mau minta balik, Zaid sudah tidak mau tinggal sama Nabi Muhammad. Karena berinteraksi dengan Rasulullah itu sangat nikmat, dengan akhlak yang baik, kemudian ketampanannya Nabi, kemudian membimbing Zaid mengenal Allah, mengenal surga, mengenal ma'rifat dan seterusnya. Maka Zaid memilih Nabi Muhammad. Nah, Zaid bin Harithah
Awalnya Zaid bin Muhammad, karena begitu dekatnya dengan Nabi Muhammad, Allah menurunkan ayat, satu-satunya sahabat yang namanya disebut dengan namanya itu hanya Zaid. Disebut dengan Zaid. Satu-satunya sahabat yang namanya disebut secara lugas oleh Allah dalam firman-Nya dengan menyebut nama Zaid. Itu hanya Zaid ibn Haris. Sehingga dijadikan contoh dalam ilmu nahu selalu menggunakan kata Zaid. Ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Zaid menikah dengan wanita bernama Zainab binti Jahsh. Menikah. Tradisi yang ada pada masa itu, kalau anak angkat status hukumnya sama seperti anak kandung. Warisan dapat. Kemudian kalau punya istri, bapaknya ini, bapak angkatnya haram menikah dengan istri anak angkat. Padahal anak angkat tidak ada hubungan dengan bapak angkat. Bahkan nasabnya kembali kepada bapak angkat. Itu tradisi yang ada pada waktu itu. Nah, ketika Zaid bin Harisah menikah dengan Zainab bintu Jahsh, kemudian diceraikan, Allah yang perintahkan tuh, ceraikan. Kemudian Allah perintahkan Zaid menceraikan Zainab, kemudian Allah perintahkan Nabi melamar Zainab dan menikah dengan Zainab. Tujuannya apa? Untuk membatalkan tradisi-tradisi yang keliru, khususnya tentang masalah anak angkat. Maka Nabi menikah dengan Zainab, bukan urusan masalah ya kayak kita kampret-kampret begini, bukan. Bukan karena hawa nafsu, ya. Allah bimbing ilmu. Itu hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga al-hikmatul al-ijtimaiyah, yaitu hikmah sosial. Hikmah secara sosial. Jadi Nabi SAW ingin mempererat hubungan orang-orang terdekat Nabi lebih dekat lagi lewat pernikahan. Makanya Nabi menikah dengan sahabat terdekatnya. Anaknya dari sini sahabat terdekatnya Abu Bakar Siddiq, Aisyah. Biar tambah dekat lagi. Ini sahabat sekaligus juga besanan. Nabi menikah dengan Hafsah bintu Umar. Hafsah putrinya Sayyidina Umar. Lewat pernikahan hubungan lebih dekat lagi, bagaikan satu keluarga. Itu istimaiyah. Kemudian yang keempat al-hikmatu as-siyasiyah. Hikmah di dalam siasat berdakwah. Siasat di dalam dakwah. Nabi menikah dengan anak-anak para pembesar, tokoh-tokoh besar. Pemimpin yang ada di Makkah pada waktu itu Abu Sofyan. Ternyata Abu Sofyan punya anak menikah dengan Nabi, Romlah. Sehingga ada hubungan kekerabatan membuat mereka tidak enak hati juga kepada Nabi karena putrinya menikah dengan Nabi. Dengan mudah Nabi bisa menyampaikan dakwah. Itu siasat yang sangat cerdas dari Rasulullah SAW dan diikuti oleh para ulama-ulama terdahulu. Dari Wali Songo juga begitu. Mereka menikah dengan anak raja, selesai. Kalau rajanya sudah muslim, masyarakatnya muslim mudah. Itu Ibnu Khaldun mengatakan dalam kitab Muqaddimah bahwa dini ra'iyati ala dinil muluk. Agamanya rakyat mengikuti agamanya raja. Kalau rajanya Islam, rakyatnya Islam. Itu siasat sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Metodologi ini digunakan oleh Wali Songo dan para ulama lainnya, bukan hanya di Nusantara, tapi di berbagai tempat itu mereka dakwah kepada para raja dulu. Salah satu cara yang paling efektif pernikahan. Ketika menikah, masuk Islam ini raja, diajak rakyatnya. Itu dinul ra'iyati ala dinil muluk. Agamanya rakyat mengikuti agamanya para raja. Itu teori dari Ibnu Khaldun, seorang ulama sosiologis dan seorang kritikus sejarah. Ya, kelahiran tahun 732 Hijriah, wafat 808 Hijriah dalam kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun. Nah, makanya Nabi menikah, kalau kita lihat Nabi menikah dengan tokoh anak dari pemimpin orang Yahudi Bani Quraidah, namanya
Sofia. Sofia punya ayah pemimpin Yahudi Bani Quraidah. Tapi Sofia masuk Islam. Menikah dengan Romlah, anaknya Abi Sofyan. Itu menikah dengan Sofia dan juga beberapa istri Nabi yang lainnya, itu ada anak-anak dari tokoh-tokoh besar mereka. Akhirnya mereka masuk Islam. Bani Mustalak itu masuk Islam karena sebab pernikahan Nabi dengan anak pemimpin mereka. Kalau tidak salah Sofia. Kalau Romlah anaknya Abi Sofyan. Itu 4 hikmah dari pernikahan Nabi SAW dengan jumlah yang banyak. Jadi ada hikmah. Cuma di sini 4 saya dapati lagi di dalam pendapat ulama sufi ada 5 ditambah 1 lagi. Namanya al-hikmah al-khususiyah. Yang kelima ini hikmah secara khusus untuk Nabi, agar membedakan Nabi Muhammad dengan umatnya. Kalau umatnya dibatasi 4 paling banyak. Kalau Nabi Muhammad SAW di dalam pernikahan beliau 9, keseluruhan 11, tapi 2 meninggal terlebih dahulu. Kalau nabi-nabi terdahulu, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, lebih banyak lagi, sampai 100, sampai 1000. Sayyidina Hasan istrinya hampir 100. Tapi 4 nikah cerai. Karena mereka sebagian menikah itu minta kemuliaan. Jadi orang tuanya yang membawa anaknya. Sayyidina Hasan sampai menikah di atas kuda. Mau pergi, wahai cucu Rasul, kami ingin dapat kemuliaan. Bagaimana? Ini putri saya. Saya nikahkan putri saya dengan dirimu. Udah, nikah. Ijab kabul selesai. Setelah itu apa? Ceraikan. Nanti di sana menikah lagi. Begitu. Jadi bukan karena hawa nafsu, tidak. Tapi orang-orang yang datang ingin mengambil keberkahan, ingin tabarrukan, mendapatkan kemuliaan Sayyidina Hasan. Karena Sayyidina Hasan ini cucunya Nabi yang paling mirip wajahnya dengan Rasul. Itu. Dikatakan dalam riwayat Al-Imam Al-Haythami dalam kitab Majma'uz Zawaid wa Manba'ul Fawaid, kalau Sayyidina Husain mirip dengan Nabi dari bagian pusar ke bawah, mirip dengan Rasul. Kalau Sayyidina Hasan mirip dengan Nabi dari atas pusar sampai ke wajahnya, itu mirip dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini beberapa hikmah daripada pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hikmatu ta'addudiyah zauzatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqa ma'zuma wa la tajal minna wa la minna syaqiyya wa la mahruma. Allahumma nadhih qulubana 'anit ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.